Kalau manusia sudah tidak mengenali Tuhannya, bersyukur padanya dengan nikmat yang Allah berikan, ini sebodoh-bodohnya manusia. Bagaimana mungkin dia akan meningkat dan mengalami apa? Pertumbuhan menuju kemuliaan. Tuduhan bahwa Al-Quran tidak jelas menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, semua disebabkan dia tidak memahami Al-Quran atau hatinya tidak baik. Quran ini kan bahasa Allah untuk hambanya. Allah paling tahu apa tingkat kemampuan mencerna dari hamba-hambanya. Allah berkali-kali bilang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Ustadz Hamzah Latos, Baba dan Akhi Ali. Insya Allah kita akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita, Ustadz Hamzah dan Babah, dari pertanyaan yang masuk. Bah, ada pertanyaan yang cukup viral, terutama untuk anak-anak muda yang baru belajar tentang Islam. Kalau Islam adalah agama yang sempurna dan terakhir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu bentuk yang langsung jelas dan bisa dipahami semua manusia tanpa butuh tafsir, hadis, atau ulama untuk menjelaskan? Kenapa masih perlu adanya ruang interpretasi dan debat yang bikin orang bisa beda pendapat soal ajarannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhibna bis-shalihin. Menjawab pertanyaan ini, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menerangkan kepada kita bahwa kitab sucinya ini merupakan petunjuk yang tidak terdapat keraguan di dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran sebagai nur. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur,
cahaya dan kitab yang memberikan penerangan yang sejelas-jelasnya. Kata mubin di sini ya, menerangkan kepada kita bahwa kandungan kitab ini ya, merupakan kandungan yang jelas dan terang benderang. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah membimbing dengan kitab ini siapa saja yang mau mengikuti keridhaan Allah menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nuri, biidznih, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan seizinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan membimbing mereka menuju ke jalan yang lurus. Ini ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Maidah, menerangkan bahwa Al-Quran adalah nur yang akan mengeluarkan siapa saja yang mau mengikuti petunjuknya menuju ke jalan yang lurus. Dalam suratul Nur, surah yang dinamakan dengan An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan kepada kita petunjuknya bagaikan cahaya di atas cahaya, tidak terdapat sedikit pun percik kegelapan. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Sesungguhnya kami telah menurunkan bagi kalian ayat-ayat yang memberikan penerangan, perumpamaan dari orang sebelum kalian, dan juga nasihat petuah bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan bagi kita mengenai cahaya kitabnya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi. Artinya setiap makhluk ya, semua berjalan dengan bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur di sini menerangkan ya, yang menerangi artinya membimbing. Sampai sperma bertemu dengan telur juga dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula proses perkembangan janin dalam kandungan ibunya, semua ditangani oleh Allah. Jadi Allah yang menjadi nur yang menerangi langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Allah umpamakan cahayanya, itu cahaya Al-Quran yang merupakan kitab Allah, bagikan sebuah pelita yang terdapat dalam sebuah lubang yang kecil, yang terdapat baik di dinding maupun lubang yang terdapat di atap seperti downlet. Sedangkan pelitanya terbungkus dalam kristal. Kristalnya laksana bintang kejora. Sedangkan minyak yang menjadi bahan bakarnya diambil dari minyak zaitun yang pohonnya tumbuh di dataran tinggi, hingga waktu matahari terbit hingga siang terus menyerap matahari hingga terbenam pun dia tidak terhalang dari cahaya matahari, hingga melahirkan minyak yang jernih hingga sebelum terkena api minyaknya sudah terang benderang. Begitu dinyalakan, lahirlah nur ala nur di tempat yang begitu kecil. Cahayanya fokus ya, kemudian terbungkus oleh kristal yang terang benderang laksana bintang kejora. Minyak dan bahan bakarnya juga menyala sebelum terkena api. Lahirlah yang namanya nur ala nur. Nah, kalau hati kita umpamakan bagai tempat pelita tersebut, diterangi oleh cahaya Al-Quran, ada kegelapan, keraguan akan hilang, kegelapan juga akan hilang. Allah membimbing dengan cahayanya siapa yang Allah kehendaki. Tidak semua orang akan dapat melihat cahaya Al-Quran dengan terang. Kenapa? Karena Al-Quran
dengan cahayanya, sebagaimana dalam suratul Maidah tadi, Allah hanya akan membimbing orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah. Tapi kalau orang yang mengikuti hawa nafsunya, merasa bangga dengan ilmunya, bersikap sombong seperti iblis, Allah haramkan dari petunjuknya walaupun dia melihat kebenaran. Iblis melihat kebenaran yang betul-betul pasti karena dia hidup bersama para malaikat. Dia menyaksikan alam gaib, melihat apa yang tidak kita lihat, tahu apa yang tidak kita. Tapi kenapa dia menolak kebenaran? Bukan karena kebenaran yang tidak jelas, tapi karena kesombongan menghalangi menerima kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing siapa yang Allah kehendaki untuk menerima penerangan cahayanya, yaitu orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah. Allah memberikan perumpamaan ini bagi manusia. Allah Maha tahu segala sesuatu. Ini keterangan Allah mengenai kitabnya. Lalu kenapa kok manusia bertentangan dan berselisih satu dengan lain di hadapan kitab Allah? Jawabannya bukan karena kitab Allah yang tidak terang. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah untuk dipelajari, dan metode penafsirannya juga sebetulnya Allah telah mengajarkan pada kita agar kita dalam menafsirkan Al-Quran kita mengaitkan ayat dengan ayatnya. Yang kurang jelas di sini dijelaskan pada ayat yang lain hingga lahirlah satu kesatuan yang menimbulkan pertentangan perselisihan. Ketika mereka menafsirkan satu ayat, mereka pisahkan dari induknya. Akhirnya melahirkan pemahaman yang kontradiksi. Dan Allah sudah bersumpah mengatakan, kama anzalna 'alal muqtasimin alladziina ja'alul qur'ana 'idhin wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sebagaimana peringatan yang diberikan Rasul secara umum, secara khusus Rasul diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menafsirkan Quran terpotong-potong, pisah-pisah, ya, bukan dalam satu kesatuan. Itu mereka yang menjadikan Al-Quran idhin ay a'dha'an muqatta'ah, anggota, ya, yang terpisah-pisah. Maka demi Tuhanmu, kami akan bertanya pada mereka tentang apa yang mereka lakukan. Jadi hawa nafsu manusia ini mendorong mereka mengambil ayat satu, mereka tafsirkan terpisah dari induknya. Kemudian sebagian lagi juga demikian, mengambil satu ayat yang dapat membenarkan pendapat dan hawa nafsunya. Akhirnya lahirlah pemahaman Quran yang kacau balau. Padahal kalau kita menafsirkan Al-Quran dalam satu kesatuan dengan hati yang bersih, tanpa menggiring Al-Quran mengikuti persepsi sebelumnya, tidak mungkin terjadi pertentangan. Oleh karena itu Rasul mengancam, man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran digiringnya mengikuti pendapatnya, persepsinya, silahkan siapkan tempatnya dalam api neraka. Jadi Al-Qur'annya terang benderang, bahasanya mudah, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa dunia. Kalau orang mempelajarinya dengan hati bersih, ya, kemudian dia berusaha meresapinya, kalau ada yang kurang jelas bertanya kepada yang tahu. Kurang jelasnya bukan karena Quran tidak jelas, bahasanya berbeda dengan bahasanya. Betul enggak? Otomatis fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri di sini orang yang mendalami Alkitab. Tanya padanya kalau kita kurang jelas dalam memahami satu ayat. Jadi Qur'annya jelas terang benderang, tapi manusianya yang berbeda-beda. Ada yang siap menerima Al-Quran karena hatinya bersih, mau mencari kebenaran. Ada orang yang berusaha mencari-cari ayat, digiringnya untuk mendukung doktrinnya, pendapatnya, atau hawa nafsunya. Oleh karena itu berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna ad-dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum.
Agama yang diakui diterima oleh Allah, agama yang dasarnya berserah diri secara total kepada Allah, bukan sebagian-sebagian. Mau mengikuti tuntunan Allah. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka. Baghiyam bainahum, karena mengikuti hawa nafsu. Masing-masing mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya Quran yang jelas menjadi apa? Menjadi gelap. Kemudian di sana mereka bermain-main. Di sana mereka bermain-main. Dalam suratul Bayyinah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak terjadi perpecahan di antara ahli kitab kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas dan terang benderang. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Itu seorang rasul yang membawa lembaran kitab yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu, yang akan membimbing menuju kehidupan yang mulia. Tapi nggak semua manusia sejalan dengan petunjuk Al-Quran. Sebahagian besar dari mereka lebih suka bebas, ya, mengikuti hawa nafsu mereka, berbuat sesuka hati mereka. Seandainya mereka mengaku sebagai orang Islam, mereka ambil sebahagian yang cocok sama mereka, mereka meninggalkan sebahagian yang lain. Dalam surah Asy-Syura juga Allah bilang, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Begitu juga dalam suratul Baqarah, kana nasu ummatan wahidah. Manusia tadinya satu umat yang berinduk kepada induk yang sama. Fakhtalafu, di sini ada jumlah yang dibuang, mereka berselisih. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Allah utus para nabi, ya, memberikan kabar gembira, memberikan juga peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab bil haq. Allah turunkan bersama mereka Alkitab bil haq, dengan kebenaran yang pasti. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk memberikan keputusan di antara manusia pada apa yang mereka perselisihkan. Setelah itu apa? Wa makhtalafa fi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidak berselisih dalam kitab Allah nih yang terang benderang, ya, kecuali apa? Kecuali setelah, ya, mereka diberikan Alkitab. Kenapa? Penyebabnya baghyan bainahum, masing-masing mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi bil haqqi bi'idzni. Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, yang mau menerima kebenaran, kepada kebenaran yang diperselisihkan. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan petunjuknya bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Nah, yang dikehendaki di sini Allah sudah jelaskan, manittaba ridwana. Jadi jelas sekali bahwa kitab Allah sebetulnya jelas. Tidak dikatakan ilmu, tidak dikatakan kecuali kalau jelas dan terang benderang. Tapi manusianya yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam surat Hud Allah berfirman pada ayat 110, walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fi. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Musa Alkitab, tapi ternyata diperselisihkan. Setelah Nabi Allah Musa, ya, yang menerangkan Taurat, mulai Bani Israel memperselisihkan Alkitab. Kenapa? Kitab jalannya lurus, sedangkan hawa nafsu mereka apa? Meliuk-liuk. Maka untuk bisa, ya, sejalan, mereka sesuaikan Alkitab, ya, dengan apa? Dengan hawa nafsu mereka. Tinggalkan Taurat, digantikan dengan Talmud. Kemudian walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah terdahulu yang akan mengadili mereka di hari kemudian nanti, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Maksudnya dibinasakan. Wa innahum lafi syakkim minhum murib. Dan sesungguhnya mereka benar-benar berada dalam keraguan-raguan yang sangat. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir.
Sesungguhnya masing-masing akan dilunasi oleh Allah balasan dari amal mereka. Yang mengikuti petunjuk Allah, yang membelokkan petunjuk Allah mengikuti hawa nafsu mereka. Innahu bima ya'maluna khabir. Sungguh Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Nah, pada akhir surat Hud, coba kita lihat di sini. Allah turunkan Alkitab, utus Rasulnya, tapi manusianya, ya, manusianya apa? Yang berbeda-beda. Ada yang mau tunduk mengikuti petunjuk Allah, ada yang mengikuti hawa nafsu. Lalu Allah katakan, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Bila Tuhanmu kehendaki, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan manusia itu satu umat, berjalan di atas jalan Allah dengan kehendak takwinnya, ya, yang tak terbantahkan. Allah bisa menjadikan manusia semuanya bagaikan malaikat. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka terus dalam keadaan berbeda sesuai dengan pilihan yang Allah berikan kepada mereka. Yang memilih kebaikan dapat kebaikan, yang mengikuti kebenaran akan menerima janji Allah, yang memilih apa? Kezaliman dan penyimpangan, mereka akan merasakan akibatnya. Jadi wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, kecuali yang masuk dalam rahmat Tuhanmu, yang tunduk kepada Allah, mengharapkan ridhonya, mereka semua hatinya akan disatukan apapun latar belakang mereka, seperti sahabat-sahabat Nabi pada masa Nabi. Bukan hanya terdiri dari keluarga Nabi atau pemuka Quraisy, ada Abu Bakar, ada Bilal, ada Umar, ada Khabbab, ada Uthman, kita lihat, ada juga siapa? Ada juga Suhaib, ada, ya, kita lihat ya, Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ada Salman Al-Farisi, bermacam-macam ya kalangan yang mempunyai tujuan yang sama disatukan Allah. Illa man rahimah rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Walidzalika khalaqahum mengisyaratkan kepada tujuan Allah dari manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Walidzalika, untuk tujuan tersebut, artinya untuk makhluk yang ditempatkan di bumi sebagai khalifah ini, yang diberikan pilihan dan kehendak, Allah ciptakan mereka. Allah tidak akan paksakan. Kalau Allah bilang kunu mu'min semuanya, nggak mungkin mereka akan kafir. Tapi surga ditutup. Surga, neraka juga tutup. Justru manusia ini berhak untuk mendapatkan balasan mulia di sisi Allah karena mereka berjuang. Mereka punya pilihan, tapi tidak menyalahgunakan pilihan mereka. Layak masuk ke dalam api neraka karena mereka menyalahgunakan pilihan yang Allah berikan, melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi walidzalika, ya, kama aradallahu tabaraka wa ta'ala wa bayyanahu fi kitabihi inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, dengan pilihan yang Allah berikan, Allah ciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna ketetapan Tuhan. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, aku akan memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia seluruhnya. Ayat ini kalau kita tafsirkan terpisah, seolah-olah apa? Allah telah menetapkan dengan ketetapannya untuk memenuhi api neraka jahanam, ya, seluruhnya, seolah-olah apa? Kalau Allah nggak turun tangan mengendalikan, neraka bakal kosong. Tidak begitu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa yang akan dimasukkan ke dalam api neraka itu siapa? Laman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Maksudnya aku akan penuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia yang mengikuti syaitan. Adapun yang mengikuti Allah, Allah tempatkan mereka di tempat yang. Jadi atas dasar ini, syubhat, ya, yang mereka lontarkan, kenapa Al-Quran tidak jelas dan melahirkan berbagai macam interpretasi. Yang tidak jelas bukan Qurannya. Terjadinya pertentangan, perselisihan dalam pemahaman Al-Quran ini karena manusia kebanyakannya bukan datang menjadi murid berguru di hadapan Al-Quran, tapi mereka ingin menjadi guru Quran, ikut di belakangnya. Seperti yang Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, Al-Quran huwa syafi'ul musyaffa. Quran juru syafaat
yang akan diterima syafaatnya. Man ja'alahu amamah, siapa yang menempatkan Quran di depan, dia di belakang, qadahu ilal jannah, Quran akan mengantarkan dia ke surga. Tapi wa man ja'alahu khalfah, tapi yang menjadikan Quran di belakang, dia di depan mengendalikan Quran, qadahu ilan nar, maka Quran akan jerumuskan dia ke dalam api neraka. Nah, ini jawaban dari sekian banyak klaim kami mengikuti Quran dan Sunnah. Apa benar? Memang sebahagiannya ada yang mengikuti Quran dan Sunnah Nabi. Insya Allah mereka akan selamat. Tapi sebahagian lagi tidak. Quran dan Sunnah mengikuti dia. Dengan Quran dan Sunnah, dia mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, menyesatkan sana, menyesatkan sini, bahkan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Ini yang betul-betul amat mengerikan. Sedangkan yang betul-betul mengikuti Al-Quran, sebagaimana Rasul rahmatan lil alamin, Quran kitab yang penuh dengan rahmah. Berbeda pendapat tidak mengharuskan kita untuk apa? Memerangi orang yang berbeda. Jangankan berbeda pendapat, berbeda agama saja. Kalau dia tidak melakukan udwan, tidak boleh kita perangi. Kita berdialog sebagaimana para nabi dalam berdakwah menggunakan bahasa dialog, kemudian mengedepankan betul-betul bukti kebenaran. Kalau diterima untuk kebaikannya, kalau tidak, kita telah lepas dari tanggung jawab kita. Yang penting jangan saling melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi sebetulnya kalau orang mempelajari Quran dengan benar, ayat-ayatnya jelas. Ayat yang mengajak kita untuk belajar dari sejarah umat terdahulu. Nggak ada perbedaan. Ayat-ayat kauniyah kembali kepada ilmu eksak. Betul nggak? Tentang langit, bumi, tentang pertumbuhan janin dalam tubuh manusia. Ada nggak tentang dengan ilmu pengetahuan? Mengenai perkembangan janin? Ada sama sekali. Mengenai alam astronomi, ternyata yang digambarkan Quran yang selaras dengan ilmu pengetahuan ketika ilmuwan di masa lampau menganggap bumi sebagai sentral matahari mengitari bumi. Sedangkan Quran menjelaskan bagaimana setiap planet itu mengelilingi matahari. Matahari sebagai sentral. Ketika gereja masih meyakini hal ini sampai menganggap Galilius, Kopernikus dianggap ahli bidat. Ya, karena meyakini apa yang diterangkan Al-Quran. Injil. Quran sudah luar biasa pada saat itu. Jadi menggunakan sejarah umat terdahulu. Sejarah yang benar, karena ini bukan dari hasil tulisan manusia. Tapi dari Tuhan mereka dan Tuhan kita semuanya. Kemudian ayat-ayat kauniyah yang begitu luar biasa. Kemudian belajar dari mana? Dari cara berdialog para nabi dengan umat mereka. Adapun ayat yang bicara mengenai hukum amat sedikit. Adapun bicara mengenai akhlak dan adab, semua yang diterangkan Al-Quran mengenai adab, akhlak, etika tinggi merupakan hal yang disepakati oleh manusia, dikenal sebagai sesuatu yang ma'ruf. Tidak mungkin lahir perbedaan. Sedangkan ayat hukum hanya sedikit. Kalau diserahkan pada ahlinya yang berhati bersih, mereka akan temukan kebenaran. Jadi tuduhan bahwa Al-Quran tidak jelas menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda, semua disebabkan dia tidak memahami Al-Quran atau hatinya tidak baik. Atau belajar dari hati orang-orang yang menyimpang, yang dikuasai fanatisme terhadap kelompok, golongan, madhab. Akhirnya akibat doktrin madhabnya, mau syiahnya, mau sunnahnya, mau mu'tazilahnya, akibatnya apa? Ayat Allah digiring untuk mendukung madhab masing-masing. Bukan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yang Allah kehendaki, hendaklah kalian renungkan Al-Quran, ikuti petunjuknya, ada yang kurang jelas, tanya pada ahlinya. Jadi, tuduhan ini merupakan tuduhan yang tidak benar sebagaimana yang dibantah Al-Quran. Syaikhul Hamzah akan menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, sudah panjang lebar kita dengarkan penjelasan bagaimana sebenarnya Al-Quran itu begitu jelas, gamblang, bahkan terkadang yang bikin gak jelas itu karena kita dihalangi untuk langsung melihat bagaimana kejelasan Al-Quran. Kita ingat dulu masih kecil, sejak di pesantren gitu, dilarang untuk langsung kita baca Al-Quran.
Diberikan perumpamaan macam-macam, diantaranya, oh kalau langsung kita baca Al-Quran itu sama inti kalau mau ngopi atau minum air teh misalnya, itu air panas itu dari teko dari ketel yang baru dipanaskan langsung itu minum, nanti kelepuh, nanti akan melepuh. Mungkin taruh dulu di teko, kemudian taruh lagi di cangkir, di gelas, atau baru nanti bisa minum seperti itu. Ini dari mana perumpamaan seperti ini? Rasulullah SAW dulu mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja. Artinya mereka bukan semuanya orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pinter syair atau apa, pinter bahasa Arab, enggak. Orang yang sederhana, sampai hamba saya pun disampaikan Al-Quran, mereka bisa paham. Karena Al-Quran ini kan bahasa Allah untuk hambanya. Allah paling tahu apa tingkat kemampuan mencerna dari hamba-hambanya. Allah berkali-kali bilang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Tapi masalahnya, adakah orang yang mau mengambil peringatan, mengambil pelajaran? Nah, kadang-kadang ada orang yang mau tapi dihalang-halangi oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, seperti itu. Padahal Al-Quran ini jelas. Kita justru para guru, para ustadz, para kiai bantu mereka untuk bisa paham Al-Quran. Para ustadz, para kiai kan paham bahasa Arab, paham nahwu sharafnya, paham balaghahnya. Ajarkan Al-Quran itu buat mereka supaya bisa langsung baca seperti itu. Bukan dihalangi, enggak usah baca Al-Quran. Ini berarti menghalangi hidayah Allah kepada manusia. Inilah yang timbul. Kenapa suka dibilang Al-Quran itu menimbulkan perselisihan? Tidak. Al-Quran begitu jelas. Allah bilang, qad ja'akum nurum minallahi wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian nur, cahaya. Cahaya itu kan membuat penerangan, membuat orang yang bingung di satu jalan, misal karena gelap, ketika ada cahaya dia bisa lihat jalanan begitu terang. Kalau ada lubang dia bisa hindari, ada bahaya dia bisa hindari. Dan cahaya ini terus sampai yaumil qiyamah, terus Al-Quran ini berfungsi. Jadi sebagai penerangan baik untuk masa Nabi, masa sahabat, tabi'in, sampai masa kita maupun masa akan datang. Tadi Ustaz Husain sudah bacakan bagaimana keterangan Al-Quran ini sebagai penjelasan bagaikan nur, bagaikan cahaya yang berada di mishkat. Mishkat arti lubang yang nggak tembus seperti itu. Ya, kalau sekarang seperti downlight ini, ya, atau seperti lampu senter, Ya. Kita melihat bagaimana penerangan Al-Quran itu kalau Allah gambarkan seperti itu, arti seperti lampu senter yang ada reflektornya itu. Dia dari kecil besar sampai ke sini. Jadi dari dulu penerangan Al-Quran bisa dipahami secara skup yang sederhana, tapi makin ke sini pemahaman Al-Quran yang makin luas. Dulu ketika orang berbicara tentang bagaimana Allah ciptakan manusia, mulai dari alak difahami sebagai segumpal darah, karena dulu mereka belum tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya di dalam rahim. Terjadinya pembuahan, kemudian terus berubah menjadi zigot dan seterusnya, menempel di dinding rahim. Tapi makin kesini makin terungkap. Inilah yang Allah gambarkan dalam surah An-Nur itu, cahaya Al-Quran makin kesini makin meluas. Ini menunjukkan Al-Quran sepanjang zaman pasti akan sesuai. Dulu bagaimana diterangkan dan difahami oleh para ulama, misalnya ketika kita berinfak, ya dijelaskan sesuai dengan apa yang komoditas yang diperdagangkan pada waktu itu, yang menjadi barang-barang yang berharga yang dimakan atau yang diperjualbelikan, seperti itu. Hanya yang kondisi pada waktu itu saja. Tapi Al-Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari segala yang baik yang kalian usahakan dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini. Ya, kalau dulu dipahami secara
sempit. Tapi bagaimana sekarang makna infak ini difahami begitu luas. Karena dulu yang menjadi komoditas ya hanya paling perdagangan seperti itu. Ada peternakan, ada pertanian seperti itu. Tapi sekarang itu berkembang. Sesuatu yang dihasilkan itu bermacam-macam sekarang. Nah, ini pemahaman Al-Quran masuk semuanya di sana. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran itu selalu memberikan keterangan nur. Dan juga Al-Quran ini Allah katakan tadi mudah, dan ayatnya itu saling menerangkan satu ayat dengan ayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Quran ini hudan sebagai petunjuk, juga bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk ya, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Ya, artinya Al-Quran ini bisa menerangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk bisa memahami satu ayat Quran, jangan dipotong-potong, jangan dipisah-pisah. Ustaz tadi sudah terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya Allah akan pertanyakan kepada mereka yang suka memenggal-menggal ayat Quran, memisah-misahkan ya, makna ayat, kemudian digiring dengan hawa nafsunya, dengan kelompoknya, seperti itu. Inilah yang menjadi perselisihan. Kenapa kok lihat kok ada perselisihan? Kalau dikembalikan kepada Al-Quran saja, ya, Al-Quran menerangkan dirinya sendiri, maka akan menjadi jelas, nggak ada perselisihan, pertentangan. Oleh karena itu, jadi kenapa kok sekarang orang bilang Al-Quran ini tidak nggak jelas? Bukan nggak jelas, dibikin tidak jelas oleh orang-orang yang mengajarkan. Coba biarkan mereka, bimbing mereka untuk langsung masuk ke dalam Al-Quran. Ya, kalau ada yang nggak jelas dalam segi bahasa, kasih tahu mereka. Ada yang muskil, kasih tahu. Jelaskan ayat ini diterangkan oleh ayat yang lain di dalam surah An-Nur. Semuanya nanti akan kelihatan gambaran bagaimana Al-Quran itu begitu jelas, bagaikan puzzle yang klop satu sama lain seperti itu. Akan tergambar apa yang dijelaskan oleh Allah ya kepada kita dalam segala hal. Ya, jangan kira ini Al-Quran hanya untuk manusia yang hidup pada zaman Nabi. Al-Quran ini adalah firman Allah dan refleksi dari ilmu Allah. Allah mengetahui segala apa yang terjadi, baik dahulu, ya, sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu juga Allah katakan dalam Al-Quran ini tidak ada sesuatu yang Allah lupakan. Ya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Quran. Ya. Dan juga Allah katakan wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu nggak mungkin lupa. Oh, nih belum dijelasin di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Teman, ya, jangan kita anggap semuanya dijelaskan secara rinci. Tidak. Ya, Al-Quran ada ya sesuatu yang Allah dengan hikmahnya, dengan ilmunya, ini mesti dijelaskan secara rinci. Ada yang hanya dijelaskan secara global. Ya, dan ini kita bisa pahami kalau kita mau mendalami dengan hati yang bersih, merenungi Al-Quran, kita menyelami ilmu Allah ini, maka kita akan mendapatkan perangan yang begitu jelas dan menyejukkan. Wallahualam. Hamzah, sekarang ini kan kecerdasan buatan kan lagi tren, bahkan dia masuk ke dalam kehidupan kita. Orang bisa mengajak AI untuk berdiskusi, minta bantuan untuk pemrograman, dan juga bahkan bisa buat film. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap kecerdasan buatan untuk penggunaannya di kehidupan sehari-hari? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Kalau kita mempelajari kitab-kitab samawi yang ada pada saat ini, Taurat, Injil, Al-Quran, di hadapan ilmu pengetahuan, kita akan temukan betul-betul hanya kitab suci Al-Quran.
yang sejalan dengan fakta-fakta ilmiah. Bahkan lebih dulu, sebelum terkuak berbagai macam fakta oleh para ilmuwan jauh-jauh hari, Al-Quran telah memberikan isyarat ke arah tersebut. Seperti asal-usul alam semesta ini, langit bumi yang tadinya merupakan satu kesatuan, kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirlah tata surya, galaksi, dan langit masih terus berkembang sebagaimana firman Allah, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit kami bangun dengan tangan kami dan kami masih terus memperluas. Dan para ilmuwan menemukan bukti-bukti tersebut setelah mereka meletakkan teleskop di luar angkasa, Hubble. Sekarang James Webb, mereka menemukan fakta-fakta yang diterangkan Al-Quran. Termasuk juga berkaitan dengan black hole. Dulu kita bingung memahami firman Allah, "Wala uqsimu bil khunnasil jawaril khunnas." Allah bersumpah, aku bersumpah bil khunnas, tentang bintang atau tentang apa, bintang yang tersembunyi. Al-jawari, yang berjalan dengan cepat, al-khunnas, yang menyapu dan membersihkan alam semesta. Lalu kita bingung mengenai ayat ini. Subhanallah, ternyata setelah manusia menemukan black hole, bahkan ayat ini yang menafsirkan bahkan bukan berasal dari kaum muslimin tadinya, justru dari para ilmuwan di luar Islam. Mereka menemukan kebenaran Al-Quran dengan apa yang diterangkan sebelum ilmu pengetahuan menemukannya. Kita bukan memandang remeh kitab Taurat dan Injil. Sekali-kali tidak. Taurat dan Injil merupakan kitab suci. Tapi yang diturunkan kepada Musa dan diturunkan kepada Isa berbeda dengan apa yang ada pada saat ini. Kalau seandainya Taurat yang ada pada saat ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Musa, begitu juga Injil, pasti kita akan menemukan hal yang sama. Sejalan dengan kebenaran dan fakta-fakta ilmiah. Islam mengajarkan kita, atau Al-Quran mengajarkan kita untuk hidup kritis, tidak sembarangan menerima atau mengikuti sesuatu. Seperti yang terjadi pada umat Islam saat ini, gampang ikut-ikutan. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan sekali-kali kamu mengikuti apa yang tidak didasari ilmu. Inna sam'a wal basra wal fu'ada kullu ulaika kana anhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya pada penglihatan kamu, pendengaran kamu, juga kepada apa? Akal kamu, semua akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Kalau kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, maka kamu tidak akan selamat di hari kemudian nanti. Allah juga menerangkan kepada kita bahwa Allah akan menyingkap rahasia kebesaran keagungannya baik di cakrawala maupun dalam apa? Dalam diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan mempertontonkan, memperlihatkan kepada mereka ayat kebesaran kami fil afaq, di seluruh cakrawala kehidupan, termasuk dalam diri mereka. Manusia menemukan keajaiban pertumbuhan janin setelah mereka menemukan peralatan untuk dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan janin dalam kandungannya. Ternyata persis seperti yang diterangkan Al-Quran. Tahapannya sedikit pun tidak berbeda. Bahkan Quran lebih dulu. Tidak heran, ilmu pengetahuan hasil penelitian manusia, sedangkan Quran adalah ilmu Allah yang telah menciptakan manusia dengan kecerdasan. Al-Quran, di antara kandungannya terdapat argumen-argumen Allah yang luar biasa indahnya melalui ayat-ayat di alam semesta, di langit, di bumi, begitu juga fakta-fakta sejarah yang diuraikan, diungkapkan, yang amat menakjubkan. Sedangkan Nabi tumbuh dalam keadaan tidak mampu membaca, baru dapat membaca setelah menerima Al-Quran. Dari mana semua ini? Hukum-hukum sejarah, ya, sunnatullah, dan lain sebagainya yang menerangkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengangkat tinggi derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang yang berilmu diangkat lebih tinggi lagi. Dengan sendiri yang berilmu tapi beriman, tidak bersikap sombong. Bahkan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran, yang pertama turun, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia pertama kali. Setelah terjadi pembuahan sperma dengan telur, berubah menjadi zigot yang melekat pada dinding rahim. Itu arti alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Mengajarkan manusia berbagai macam pengetahuan dengan pena, perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui melalui apa? Pena. Ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan perhatian utama dari Al-Quran. Karena tanpa ilmu bagaimana dia mengenal Allah? Oleh karena itu Allah jelaskan orang yang menghargai Allah hanya yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar-benar menghargai Allah, hormat, takut padanya, orang yang berilmu. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan saat ini pada era digital, ya, kita lihat juga perkembangan saat ini yang terakhir melalui AI. Kalau kita lihat ya, bagaimana kinerja AI. Dia menjawab secara objektif, tanpa terbawa oleh perasaan. Juga kecondongan dan keberpihakan. Ditanya mengenai Al-Quran, ditanya mengenai Islam, ditanya mengenai Injil dan Taurat. Jawabannya amat-amat objektif. Bahkan apabila seorang bertanya mengenai problema rumah tangga, AI memberikan jawaban yang amat menarik. Bimbingan, petunjuk. Ini merupakan hal yang bermanfaat. Hal yang amat-amat bermanfaat, hingga Elon Musk mengatakan bahwa apa? AI ini lebih berbahaya, lebih dahsyat dibandingkan bom nuklir. Kenapa? Karena kalau manusia berbicara mengenai agama, biasanya disesuaikan dengan perasaan dan hawa nafsunya atau kefanatikannya. AI tidak, dia bukan Kristen, bukan beragama Yahudi, bukan juga beragama Islam. Tapi dia bicara berdasarkan data-data ya, yang terkumpul dan memberikan solusi. Terkadang nasihat yang diberikan AI itu lebih baik daripada nasihat yang diberikan oleh seorang psikolog, bahkan oleh seorang ulama. Bukan karena apa? Bukan karena ulama ya tidak punya kemampuan. Ulama yang sejati punya kemampuan. Cuma sayang, kriteria ulama pada saat ini nggak jelas, apalagi banyak yang dikuasai juga kepentingan dan hawa nafsu, hingga jawabannya tidak bersifat objektif tapi subjektif. Nah, berkaitan dengan AI, ini merupakan alat bantu yang amat berguna. Juga merupakan pembuktian dari Allah. Dan kesaksian bukan datang dari kaum muslimin, datang justru dari orang Islam, di luar Islam. Wa syahida syahidun min ahli. Ketika ditanya mengenai Islam, dia mengatakan Islam menurut saya agama yang benar. Quran merupakan kitab suci. Sedangkan kitab Taurat, Injil termasuk agama yang lain, dia mengatakan tidak. Ini jelas viral. Nah, cuma tetap bagaimanapun canggihnya AI, bagaimanapun ya jawaban-jawaban yang positif diberikan, tetap standar kita, kitab suci kita, tuntunan yang datang dari Allah. Jadi kalau seandainya AI memberikan jawaban yang salah, ya, dengan sendirinya kita koreksi. Oleh karena itu AI, terkadang dia memberikan jawaban, kemudian buka kesempatan buat kita untuk meluruskan. Kalau Anda punya jawaban atau informasi yang berbeda, tolong berikan kepada kami. Bisa kita berikan penjelasan, dia mengatakan pendapat Anda benar. Langsung ditampilkan, digantikan informasi sebelumnya dengan penampilan yang baru. Artinya AI dengan kecanggihan kemajuannya, dia merupakan hal yang bersifat manusiawi. Beda dengan Al-Quran yang bersifat ilahi, dengan sendirinya yang manusiawi kita kembalikan kepada apa? Kepada yang menciptakan segala sesuatu. Jadi sebetulnya perkembangan dalam bidang AI ini merupakan bantuan bagi orang yang mau belajar.
Bahkan mereka yang nulis disertasi dalam bidang katakan dalam untuk meraih MA atau meraih katakan PhD, ini membantu sekali betul-betul. Tanpa sulit-sulit mereka harus mencari apa? Informasi yang bermacam-macam. Dia memberikan jawaban yang cukup menarik dan analisis yang cukup betul-betul apa? Membantu kita semuanya. Dan saya merasakan betul-betul di saat membuka atau mengajukan pertanyaan, dia memberikan jawaban yang membuat kita dapat menyimpulkan satu persoalan dengan cepat tanpa harus membuka referensi yang bermacam-macam. Tapi AI harus dalam apa? Dalam betul-betul kendali kita berada pada posisinya yang merupakan hasil kerja manusia. Ini yang harus kita pahami betul-betul. Jangan sampai kita menuhankan AI. Jangan sampai menuhankan AI, menjadikan dia sebagai kitab suci, menjadikan sebagai rujukan yang mutlak. Tapi tetap kita kembali kepada Allah. Bahkan AI ini membantu kita untuk memahami Al-Quran. Pernah sekali waktu kita mengajukan surat Ar-Ra'd ayat yang berbunyi alam ya'ni lilladzina kafaru alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ketika kita ajukan, dia berikan uraian penafsiran yang lebih indah dari buku tafsir. Poin-poinnya ya, yang begitu menarik dan indah. Silakan buka GPT. Anda akan menjumpai keterangan mengenai ayat dalam surat Al-Hadid alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Karena mereka menganalisis atau AI menganalisis tanpa melibatkan perasaan, kepentingan atau kefanatikan. Ini merupakan terobosan dan merupakan salah satu argumen Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan media sosial atau tawasul ijtimai yang ada, sebetulnya dia bermata dua, pisau bermata dua. Kita orang Islam banyak menyalahgunakannya untuk pornografi, untuk berita hoax, untuk juga memfitnah, mencemarkan nama baik. Ini petaka yang amat besar. Jadi perkembangan tawasul ijtimai ini, orang Islam masih belum maksimal memanfaatkannya secara positif. Oleh karena itu kalau kita buka YouTube sebagai contoh, kita lihat di YouTube ya, media dakwah sebagai contoh, itu lebih banyak berita hoaxnya, fitnahnya. Bukan orang yang berakal, yang sadar dalam berdialog mencari kebenaran, tidak. Isinya fitnah-fitnah yang tidak sama sekali menyenangkan dan berita-berita hoax, menggunakan kebohongan-kebohongan untuk mendukung apa? Mendukung baik kelompoknya maupun untuk menyebarkan dakwah di tengah-tengah umat. Begitu juga Instagram. Begitu juga kalau kita perhatikan Facebook, TikTok. Kita jumpai ternyata umat Islam ini, kebanyakan dari mereka tidak memanfaatkan media ini untuk menyampaikan dakwah Islam tanpa harus berjauh-jauh berkeliling ke sana kemari. Banyak ulama mengatakan kami bersyukur dengan adanya ini. Tanpa harus berkeliling dari negara ke negara, dari pulau ke pulau, bahkan dalam musyawarah dialog kita bisa melalui apa? Media sosial ini. Jadi mari kita kaum muslimin hendaknya berakal, berilmu, memanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang positif dalam menyampaikan dakwah. Sebagaimana YouTube pada saat kita berbicara di sini, yang di negara Arab, di Amerika bisa mendengarkan, yang di Australia juga bisa ikut bersama-sama kita semuanya. Wallahu a'lam. Mengenai AI ini, sebenarnya ini membuktikan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Kemajuan teknologi seperti yang tadi kita katakan itu akan tambah menguraikan betapa Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan ini makin jelas. Seperti kalau dulu kita untuk memahami sesuatu ayat, satu Al-Qur'an, ayat diterangkan dengan ayat yang lain, kita harus dengan susah payah mencarinya. Tapi sekarang semuanya ketika kita buka media sosial, ya, itu semuanya terhubung satu ayat dengan ayat yang lain. Begitu juga tentang AI ini. AI juga sebenarnya kan itu adalah kumpulan data yang diinput oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ya, terkumpul data tersebut, kemudian diproses, kemudian dibahasakan dengan disinkronisasi dengan bahasanya. Ya, kemudian nanti menghasilkan suatu kesimpulan dengan menggunakan analogi dan kecerdasan. Itu semuanya adalah merupakan
kumpulan data. Kalau sesuatu yang belum pernah datanya di upload, ya tentu AI juga tidak bisa menjawabnya seperti itu. Ya. Dan ini semua, ya, ini menunjukkan kepada kita, ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, bahwasanya Allah ciptakan manusia ini AI kan buatan manusia. Allah ciptakan manusia ini sebagai khalifah. Dari kata khalifah sendiri, ini untuk udah menunjukkan bagaimana manusia ini memiliki kemampuan, kebebasan, dan juga kehendak yang luar biasa seperti itu. Seperti ya khalifah seperti itu. Sebagai pengganti kan. Pengganti presiden misalnya. Ya dia akan memiliki kekuasaan, memiliki power, memiliki kemampuan, ya, dan sebagainya seperti itu. Di samping itu manusia juga sebagai berperan sebagai khalifah, Allah bekali. Yang pertama, Allah ajarkan al-asma wa 'allama Adam al-asma kullaha. Ini terus akan ini bukan diajarkan seperti guru ngajarin murid seperti itu. Ini wa 'allama, maksudnya di sini bagaimana ditanamkan kepada Nabi Allah Adam, ya, kemampuan untuk menamai sesuatu, mengidentifikasi sesuatu, merumuskan sesuatu seperti itu. Itu kemampuan ini terus, ya, menurun pada gen-gen keturunannya, ya. Kemampuan seperti ini. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sebutkan bagaimana yang saya bacakan dalam surah Al-Alaq, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemampuan manusia ini, kalau AI tadi disuplai oleh data dan input yang diinput oleh manusia seluruh dunia, kalau manusia ini, ya, sebagai cikal bakal yang memberikan input kepada AI tadi, atau yang bisa merekayasa berbagai produk seperti itu, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kepada manusia ini apa yang dia dulunya nggak tahu. Ya, inilah kehebatan dan keistimewaan makhluk Allah yang namanya manusia. Ya, kalau makhluk-makhluk lain tidak seperti itu. Ya, bahkan ya, kalau makhluk lain misalnya seperti anjing atau apa yang diajarkan, mungkin dia bisa ngikutin. Tapi kalau manusia bisa mengelola data, ya, dari apa yang dilihatnya, apa yang diamatinya, apa yang dia rasakannya, dikumpulkan semuanya, kemudian bisa mengambil kesimpulan, ya, sehingga menelurkan rekayasa ilmu pengetahuan dan berbagai macam penemuan-penemuan yang kita dapatkan sekarang. Begitu juga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, 'allamahul bayan. Di samping tadi Allah ajarkan bagaimana manusia mengetahui apa yang dia nggak tahu, dan juga Allah berikan kemampuan, ya, manusia ini untuk menjelaskan sesuatu, merangkan sesuatu, ya. Nah, ini semua, ya, tergambar sehingga sekarang bisa kita temukan adanya AI, suatu produk yang begitu canggih seperti itu, dan produk-produk yang lain ini semuanya adalah seperti Ustaz Zain bilang gitu, itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, ya. Karena Rasulullah SAW katakan dalam satu hadisnya, al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Hikmah itu arti sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, atau ilmu pengetahuan itu bagaikan barang kita yang hilang. Jadi kita punya jam misalnya, atau kita punya dompet hilang, terus kita temuin lagi, ya, maka kitalah orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Jadi anna wajadaha, di mana dia. Jadi hikmah itu bagaikan dhallatul mu'min, arti sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Kalau dimanapun dia temukan kembali, maka dialah yang berhak untuk menggunakannya seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang baik tadi, seperti ayat atau apa, ya, kita bisa gunakan. Kalau itu bermanfaat buat kita seperti itu, ada banyak hal-hal yang
kita susah untuk merangkumnya, susah untuk mencarinya, dengan AI kita bisa dapat bantuan seperti itu. Atau juga seperti GPS atau seperti Google Map, itu kan hal-hal yang bermanfaat, yang bahwa oh ini kan yang ciptakan orang orang Yahudi atau siapa gitu. Ilmu itu dari Allah. Tadi kan Allah yang ngajarkan manusia karena mereka berusaha, mereka menyelidiki, mereka meneliti, akhirnya mereka bisa menemukan hal tersebut. Itu ilmunya dari Allah. Karena kalau kita bisa gunakan untuk kemanfaatan kita, kita gunakan. Begitu juga media-media sekarang ini, kita dakwah dengan media elektronik seperti ini, jarak yang jauh yang kita nggak bisa capai. Tadi saya ceritakan, dimanapun kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, maka ini kita gunakan seperti itu. Inilah menunjukkan kembali bagaimana Islam itu begitu menjangkau semua masa, menjangkau segala lapisan. Apa yang dia ajarkan oleh Al-Quran itu akan terasa sampai sekarang, up to date, jadi selalu up to date Al-Quran. Allah. Tambahkan sedikit ya, bagi ikhwan yang ingin mempelajari dan lebih dalam lagi memahami bagaimana hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan, atau Islam dan ilmu pengetahuan yang merupakan saudara kembar. Saudara kembar. Silakan baca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille dengan judul The Quran and Modern Science. Dalam bahasa Arabnya Al-Quran wal Ilmul Hadith. Buku ini ditulis oleh Maurice Bucaille pada tahun 1976 pada bulan Mei. Kebetulan dia menghadiri satu pertemuan di Commonwealth Institute. Dia menyampaikan muhadarahnya berkaitan dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Dan latar belakang dia seorang ahli bedah. Seorang ahli bedah, dia ketika mendengarkan uraian Al-Quran mengenai kematian Fir'aun dan tenggelamnya, kebetulan dia dalam satu tim melakukan penelitian terhadap jasad Fir'aun. Dia temukan garam pada apa? Jasadnya. Pada jasad Fir'aun. Kemudian ini yang mendorong dia untuk mencari dan mempelajari Islam melalui Al-Quran, sampai pada akhirnya berdasarkan penelitian dan penemuan-penemuannya dia masuk ke dalam Islam. Ini betul-betul merupakan satu keajaiban yang luar biasa. Dia melakukan penelitian juga Al-Quran, Taurat, Injil, dan ilmu pengetahuan. Silakan Anda baca tulisan beliau. Tulisan yang datang dari orang di luar Islam yang kemudian melihat Islam dan masuk. Sedangkan kita ini sudah terbiasa. Islam sebagai tradisi, bukan lagi pemahaman, penghayatan yang menghidupkan jiwa kita. Oleh karena itu kita selalu dengarkan di tengah masyarakat, jangan kau baca buku fulan, nanti kamu tersesat. Jangan makan korma yang datang dari Iran, nanti kamu jadi Syiah. Sedangkan korma mejur yang datang dari Israel, mereka makan kan? Nggak jadi Yahudi. Iya. Jadi kalau kita seperti ini, sampai kapan kita akan maju? Mereka ribut bahwa yang membantu Gaza adalah Iran sama Yaman yang latar belakangnya Syiah. Mereka tidak dapat menerima hal ini. Mereka bukan mengkritisi negara-negara Arab yang berpangku tangan menyaksikan pembantaian, penyembelihan, tapi mereka kritisi Iran sama Yaman yang membantu apa? Gaza. Kesian orang-orang Islam, ya Allah. Kalau berpikir seperti ini, pantas kalau mereka tertinggal dalam bidang ekonomi. Orang-orang yang mempersekutukan Allah mengalahkan mereka yang menyembah Allah. Karena Allah yang meninggalkan mereka, karena mereka meninggalkan Allah dan kitabnya. Jadi menyedihkan sekali. Nah, mudah-mudahan dari jawaban tadi bisa membuka mata kita. Kita perhatian terhadap ilmu, bukan gelar ya, bukan jenjang akademisi. Karena orang sekarang belajar ilmu untuk kerja. Kalau dia nggak punya gelar, nanti kalau ngelamar orang nggak diterima. Abbas Mahmud Al-Aqad hanya tamat SD, tapi menjadi guru para dokter. Dia kuasai bahasa Arab dengan baik, kuasai bahasa Perancis, kuasai bahasa Inggris. Bahkan berbagai macam ilmu pengetahuan dikuasai orang yang tamat SD. Sampai ketika murid-muridnya di Cairo University, Ain Sham University,
ingin memberikan gelar dokter kepadanya atau doktor. Dia bilang yang mau uji saya siapa? Bingung mereka semuanya. Karena semua murid-muridnya. Dan beliau seorang jenius yang luar biasa walaupun tanpa gelar. Dia tidak mau sampai akhir hidupnya tetap buku-bukunya ditulis dengan Abbas Mahmud Al-Aqab, tanpa gelar doktor, tanpa magister, tanpa profesor. Jadi namanya itu lebih berharga daripada gelar profesor. Jadi Abbas Mahmud Al-Aqad. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Ummatan Wahidah. Kita manusia Allah berikan 2 kecerdasan, IQ dan akal dari tingkat SD sampai universitas. Kita umat Islam yang awam, bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui menurut Al-Quran untuk dapat mencapai puncak tertinggi di sisi Allah, dan apakah ada standarisasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman walhiqna bis-shalihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, menerangkan kepada kita gambaran dari manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sarana untuk menuju kemuliaan ketinggian, tapi mereka abaikan. Dalam suratul A'raf Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sesungguhnya kami telah persiapkan untuk menjadi penghuni api neraka jahanam ini. Allah tidak sebutkan fulan atau fulan, tapi Allah sebutkan sifat dan karakter. Ini sama sekali tidak mencederai keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sekolah yang angkanya di bawah 5 tidak akan lulus. Ya, keputusan sekolah kan? Tapi sekolah tidak menyebutkan si fulan tidak akan lulus, kecuali setelah ujian. Jadi kami telah persiapkan untuk menjadi penghuni api neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan akal. Qulub adalah kalbu, dan akal kita terdapat pada kalbu kita. Mereka diberikan akal, diberikan kalbu, tapi la yafqahuna biha. Mereka tidak gunakan sebaik-baiknya untuk dapat apa? Untuk dapat belajar, ya, mempelajari kebenaran, ya, melihat dengan jelas dan mengikutinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan yang merupakan salah satu apa? Jendela informasi. Tapi ternyata walaupun diberikan penglihatan yang sehat, ternyata mereka tidak gunakan dengan benar, ya. Maka dia melihat tapi sama dengan orang buta. Karena yang dikerjakan bertentangan dengan apa? Dengan kebenaran-kebenaran yang disaksikan oleh matanya. Walahum a'yun adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan pendengaran tapi sama dengan orang yang tuli. Karena mereka tidak gunakan telinga mereka untuk sebaik-baiknya, untuk mendengar hal-hal yang baik, yang positif, yang dapat meningkatkan betul-betul apa? Wawasannya, dan mengenali Tuhannya, serta mengenali tujuan hidupnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaq." Dia yang telah mempercantik, memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Contohnya, wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Lalu anak keturunannya berkembang biak, diciptakan Allah dari sari pati tanah yang dimakan orang tua mereka. Tsumma sawwahu. Setelah itu Allah sempurnakan penciptaannya, baik lahir maupun batin. Wa nafakha fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Tiupkan ini bahasa metafora. Artinya Allah berikan ruh yang membuat dirinya dapat hidup. Begitu pula tubuhnya, demikian pula jiwanya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah berikan kalian pendengaran,
berikan juga kalian apa? Penglihatan, berikan kalian juga apa? Al-afidah, peran dari otak dan akal manusia. Ini merupakan wasilah untuk mencerdaskan dirinya. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Tuhan kalian. Kalau manusia sudah tidak mengenali Tuhannya, bersyukur padanya dengan nikmat yang Allah berikan, ini sebodoh-bodohnya manusia. Bagaimana mungkin dia akan meningkat dan mengalami apa? Pertumbuhan menuju kemuliaan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat mereka tinggi-tinggi. Karena orang-orang yang berilmu ini, yang mencari kebenaran, yang akan betul-betul mengenal Tuhannya, mengenal tujuan hidupnya, tahu apa yang harus dilakukan. Dia betul-betul menjaga dirinya, mengendalikannya dengan ketakwaan kepada Allah dari perbuatan yang tidak patut. Begitu seorang menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak berlaku bodoh, Allah kasih subhanallah, akalnya akan terus mengalami apa? Pencerahan, kecerdasan yang meningkat. Tapi begitu dia mengikuti hawa nafsunya, hanyut bersama nafsunya, akalnya langsung apa? Mengalami apa? Kerendupan. Bukan hanya lama-kelamaan tertutup oleh hawa nafsu. Jadi yang terlintas dalam benaknya hanya bisikan-bisikan yang memuaskan hawa nafsunya. Walaupun dia mengalami keletihan, kelelahan, bahkan cobaan yang buruk, begitu dia kembali bergairah, kembali hawa nafsunya mengendalikan dirinya, bukan lagi orang yang merdeka. Tapi kalau orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dan dia berilmu, terus belajar membaca sebagaimana yang Allah perintahkan, maka dia akan betul-betul menuju puncak kemuliaan. Di samping dia berilmu, bertakwa, dia juga membawa kebaikan di tengah-tengah umatnya. Karena orang berbuat baik, mengamalkan ilmunya ini, akan membuat kecerdasannya semakin meningkat. Kecerdasan spiritualnya, ya, intelijensinya juga akan meningkat, dan adab akalnya juga akan meningkat. Tapi begitu orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, mengikuti hawa nafsunya, lama-lama kecerdasan spiritualnya, moralnya akan merosot, menurun, hingga tak ubahnya wal'iyadzubillah bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am, mereka mirip dengan hewan-hewan ternak, balhum abal, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena mereka nggak diberikan sama sekali akal. Ulaika humul ghafirun, mereka orang-orang yang lalai. Mereka meraih gelar, bahkan PhD mungkin. Mereka juga orang yang pandai berbicara. Mereka juga orang yang bergengsi, memiliki berbagai macam kekayaan dan aset. Bisa dia bicara dalam bidang dia menarik sekali. Tapi begitu kita lihat perilakunya, ternyata apa? Orang awam yang tidak memiliki pengetahuan seperti dirinya lebih baik dalam cara hidupnya dibandingkan dia. Dia bisa melakukan kejahatan, kerusakan di muka bumi, melakukan perbuatan yang tidak benar, tapi dengan kepandaiannya dia membenarkan. Ini kan orang yang betul-betul hidupnya apa? Penuh dengan kontradiksi. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan kita, dimulai dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, bersuluh di bawah cahaya dan nurnya. Kemudian terus kita belajar, mengkaji dan meneliti. Kemudian kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ini yang akan betul-betul melahirkan syajarah thayyibah dengan daun yang rindang dan buah-buahnya yang terus berada pada pucuk-pucuk ranting yang tidak pernah mengenal musim. Oleh karena itu peran akal dalam Al-Quran kita lihat begitu besar, begitu pula ulul albab, hingga Allah menyebut mengenai orang-orang yang termasuk dalam kategori ulul albab itu pada akhir surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini menjelaskan kepada kita siapa yang dimaksudkan dengan ulul albab, orang yang bijak, yang betul-betul menyelami apa? Menyelami rahasia kebesaran keagungan Allah, tidak hanya sebatas kulit, tapi hingga masuk ke dalam lubnya, intinya. Dengan ini mereka selalu mengingat Allah, bertafakur,
berzikir kepada Allah baik diri, duduk ataupun berbaring ya. Sampai mereka menemukan kebenaran yang sejati. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari adab api neraka-Mu. Ini orang yang menemukan kebenaran yang sejati. Wallahu a'lam. Ya, sedikit. Ya tadi sebagaimana kecerdasan intelektual itu ada jenjang-jenjangnya seperti itu, dan seorang bisa mencapai itu ya tentunya dengan perlu kesungguhan, perlu mujahadah, dia belajar dan seterusnya kan jadi dapat gelar. Kalau kecerdasan spiritual ya begitu juga ya, dia mau mencapai derajat yang tinggi, yaitu derajat al-muttaqin. Al-muttaqin ini adalah derajat yang tinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada siapapun dari hamba-hambanya untuk mencapai derajat ini. Tentunya juga perlu mujahadah, perlu kesungguhan, perlu kerajinan, ketekunan seperti itu. Dan jalan-jalannya adalah dengan berbagai ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, wajibkan kepada kita. Nah karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Ketika kita menyembah Allah, kita beribadah kepada Allah, kita mengabdi kepada Allah untuk mencapai tadi tingkatan al-muttaqun ya. Jadi semua ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita, maka itu salatnya, puasanya, ya, zakatnya dan sebagainya ya, zikirnya itu supaya kita mencapai tadi derajat al-muttaqun ya, seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jadi ini adalah derajat tingkat yang tinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan agar supaya kita bisa mencapai derajat tersebut ya, termasuk dari tadi dengan ilmu pengetahuan kalau digunakan untuk amal soleh, ilmunya diamalkan dengan sebaik-baiknya, itu juga dia akan mencapai derajat yang tinggi dan juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dihargai oleh manusia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ami Hamzah Baba atas penjabarannya. Mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين